Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini yaitu materi bab 1, Organisasi Otonom Putra Muhammad Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, pada kali ini kita belajar yang pertama, legenda pencaksilat Indonesia. Yang kedua, sejarah berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang ketiga, arti dan lambang Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Oke, yang pertama ini, legenda pencaksilat Indonesia. Nah, kita harus tahu pencaksilat Indonesia. Nah, ini dari tokoh seorang pendekar yang bernama Abbas Akbar. Abbas Akbar ini semasa kecil, nah ketika duduk di kelas 4 SD, dia gemar sekali berkelahi. Nah, dengan teman-temannya. Nah, orang tuanya meminta Abbas Akbar ini untuk berlatih bela diri. Nah, jadi berkelahinya ini diarahkan ke arah yang baik ini sama orang tuanya. Nah, setelah belajar bela diri, pada usia 11 tahun, nah, Abbas Akbar ini meraih juara nasional junior di Bali, yaitu tepatnya pada tahun 1985. Nah, menurut Abbas Akbar, pencaksilat ini memiliki teknik yang lengkap. Nah, mulai dari tendangan hingga bantingan. Nah, kemudian menurut Abbas Akbar juga, pencaksilat ini sudah menjadi kehidupannya. Nah, sudah bagian dari kehidupannya. Karena Abbas Akbar ini sangat senang sekali untuk belajar bela diri atau pencaksilat. Nah, itulah sekilas legenda atau cerita dari pendekar Abbas Akbar. Selanjutnya yang kedua yaitu sejarah berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, sejarahnya ini berawal dari seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Nah, ketika Ibrahim ini tinggal di pondok pesantren Kiai Haji Syuhada di Banjarnegara, Ibrahim ini suka berkelahi. Nah, sama ini seperti Abbas Akbar. Nah, gemar sekali untuk berkelahi. Nah, pengasuh pondok pesantrennya ini, Kiai Haji Syuhada ini menghukum Ibrahim. Nah, hukumannya apa? Yaitu tinggal di kandang ayam. Nah, selama berbulan-bulan ia mempelajari ilmu agama di kandang ayam itu. Nah, setelah itu ketika dia menjadi seorang pendekar yang memiliki ilmu bela diri dan ilmu agama yang baik, nah suatu ketika ada perlawanan dari Belanda. Nah, kompeni Belanda. Nah, ketika diserang oleh Belanda, pasukan Belanda, Ibrahim ini berhasil kabur. Nah, berhasil kabur karena dia sudah mempunyai bekal ilmu bela diri itu atau ilmu pencaksilatnya. Nah, ketika berhasil kabur, nah dia bersembunyi di rumah Kiai Haji Ali. Nah, Kiai Haji Ali ini, nah setelah itu dari mulai bersembunyi Kiai Haji Ali ini, nah dengan berbagai peristiwa-peristiwa akhirnya Ibrahim ini mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Binorong. Nah, dari pondok pesantren ini berkembang pesat dan melahirkan banyak muridnya. Nah, setelah itu Ibrahim ini berganti nama menjadi Kiai Haji Busyro Syuhada selepas beliau pergi haji. Nah, berganti nama menjadi Kiai Haji Busyro Syuhada. Nah, Kiai Haji Busyro Syuhada ini melakukan perjalanan yang panjang, yang mana ketika
beliau sampai di Jogja, nah di Yogyakarta, beliau bertemu dengan dua kakak adik yang bernama Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Nah, melalui perkenalan ini akhirnya pondok pesantrennya Ibrahim yang bernama Pondok Pesantren Binorong ini pindah ke Kauman. Nah, di Kauman ini banyak sekali aliran-aliran pencak silat. Nah, salah satunya aliran pencak silat Binorong. Nah, aliran Binorong ini salah satu muridnya ada Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib. Nah, yang dipimpin oleh Kiai Haji Busro Suhada. Nah, dari sinilah muncul berbagai perguruan pencak silat. Nah, Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib ini merupakan murid dari Kiai Haji Busro Suhada. Nah, setelah lulus dari perguruannya Binorong, Kiai Haji Busro Suhada ini mengizinkan kepada Ahmad Dimyati dan Muhammad Wahib untuk mendirikan perguruan. Nah, perguruannya ini yang bernama Cikauman. Nah, perguruan Cikauman. Nah, perguruan Cikauman ini dipimpin oleh Muhammad Wahib dan Ahmad Dimyati. Nah, dari perguruan Cikauman ini lahirlah para pendekar-pendekar baru, yang mana salah satu pendekarnya yang bernama Muhammad Syamsuddin. Nah, Muhammad Syamsuddin ini salah satu murid dari perguruan Cikauman, yang mana beliau Muhammad Syamsuddin ini telah lulus dari perguruan Cikauman dan diberikan izin untuk mendirikan perguruan yang baru, yaitu yang bernama Perguruan Seranoman. Nah, dari perguruan Seranoman lahirlah pendekar-pendekar baru juga. Nah, salah satu pendekarnya yang bernama Muhammad Bari Irsyad. Nah, Muhammad Bari Irsyad ini telah lulus dari perguruan Seranoman dan diberikan izin untuk mendirikan perguruan yang baru, yaitu yang bernama Perguruan Kosegu. Nah, dari tiga perguruan ini, Cikauman, kemudian Seranoman, Kosegu. Nah, dari tiga perguruan ini, dari para muridnya, memiliki ide untuk mendirikan pencak silat yang mana itu dari yang dimiliki oleh Muhammadiyah sendiri, yang dimiliki oleh Muhammadiyah, karena di Kauman ini kan tempat lahirnya Muhammadiyah, dan di Kauman itu belum ada tapak suci yang dari Muhammadiyah. Nah, dari sinilah maka lahirlah tapak suci Putra Muhammadiyah atas ide dari para murid ini yang telah menempuh perguruan di Seranoman, Cikauman, dan Kosegu, maka lahir tapak suci Putra Muhammadiyah. Tapak suci Putra Muhammadiyah ini ditetapkan pada tanggal 31 Juli 1963 atau tepatnya pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah, bertempat di Pesantren Aisyah atau di Kauman, Yogyakarta. Nah, selanjutnya, yang perlu digarisbawahi dari tapak suci Putra Muhammadiyah ini adalah bahwa tapak suci Putra Muhammadiyah ini berjiwa ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berislam
harus lurus, nah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan meninggalkan dari kesesatan. Nah itu. Kemudian yang kedua, keilmuan tapak suci bersifat metodis dan dinamis. Kalau metodis berarti ada metodenya, ada caranya, dan dinamis ini adalah perubahan, selalu berubah. Nah, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian keilmuan tapak suci bersih dari syirik dan menyesatkan dan hal yang menyesatkan. Jadi tapak suci Putra Muhammadiyah ini bersih dari kesesatan. Jadi tidak ada yang pakai yang mana ilmu ilmu hitam atau apa itu. Nah, tidak ada seperti itu. Semuanya murni dari kemampuan bela diri. Nah, itulah sekilas dari sejarah lahirnya tapak suci Putra Muhammadiyah. Selanjutnya yang terakhir adalah arti dan lambang dari tapak suci. Nah, coba ya diperhatikan. Di samping ini adalah gambar atau logo dari tapak suci Putra Muhammadiyah. Lambangnya itu berbentuk bulat. Nah, berbentuk bulat. Nah, yang mana artinya adalah bertekad bulat. Nah, di samping berbentuk bulat, di tepinya itu juga berwarna hitam. Nah, yang maknanya, yang artinya adalah kekal dan abadi, yang melambangkan dari sifat Allah. Yang selanjutnya ada bunga mawar. Nah, coba diperhatikan, ada bunga mawar yang maknanya adalah keharuman, harum. Selanjutnya warna merah. Nah, ada kan warna merah di sana? Nah, warna merah artinya berani. Selanjutnya daun kelopak hijau. Nah, daun kelopak hijau artinya kesempurnaan, sempurna. Selanjutnya bunga melati putih. Coba perhatikan bunga melati putih. Bunga melati putih melambangkan, kan karena putih, melambangkan kesucian. Nah, selanjutnya jumlah 11. Apa maksudnya jumlah 11 ini? Adalah bunga melatinya. Coba dihitung ya. Ya, coba dihitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, yang bermakna adalah rukun Islam dan rukun iman. Nah, rukun Islam kan ada 5, kemudian rukun iman ada 6, jadi totalnya adalah 11. Nah, oke, selanjutnya tangan kanan putih. Nah, tangan kanannya itu putih. Oke, tangan kanan berarti keutamaan. Selanjutnya terbuka. Nah, terbuka kan? Nah, dilihat ya gambarnya. Terbuka, yang berarti kejujuran. Selanjutnya berjari rapat. Diperhatikan, jarinya adalah rapat. Nah, sama kan? Di gambar berjari rapat artinya adalah keeratan, erat. Nah, ibu jari bertekuk. Nah, sama enggak sama yang di lambangnya? Sama kan? Ibu jari bertekuk. Nah, itu artinya adalah kerendahan hati. Rendah hati, berarti tidak boleh sombong. Nah, kemudian sinar mata. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan kesucian menunaikan rukun Islam dan rukun iman. Yang keempat, mengutamakan keeratan dan kejujuran dengan rendah hati. Nah, yang tadi kesimpulan dari makna lambang tapak suci Putra Muhammadiyah. Jadi pada pembelajaran hari ini kita belajar yang pertama, legenda pencaksilat Indonesia, yaitu dari seorang pendekar yang bernama Abbas Akbar. Yang kedua, sejarah berdirinya tapak suci Putra Muhammadiyah yang berawal dari seorang tokoh yang bernama Ibrahim atau yang berganti nama menjadi Kiai Haji Busro Suwada. Nah,
tokoh inilah lahirlah berbagai perguruan. Yang pertama perguruan Cikauman, yang kedua Seranoman, yang ketiga Kosegu. Dari 3 perguruan inilah lahirlah Tapak Suci Putra Muhammadiyah, yaitu pada tanggal 31 Juli 1963 Masehi yang berdekatan dengan 10 Rabiul Awal 1383. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu arti dan makna lambang Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, apa saja nih tadi bagiannya? Ada bunga mawar, kemudian bunga melati putih, kemudian yang berjumlah 11, terus berbentuk bulat, lambangnya bertepi hitam, terus ada gambar lagi telapak tangan kanan yang terbuka, kemudian berjari rapat, terus ibu jari bertekuk. Kemudian ada lagi yang terakhir sinar Muhammadiyah. Selanjutnya ada daun kelopak hijau. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.